Di negara Taiwan, Dwi Wahyuni Endraning Tias alias Yuni 32 tahun. Telah banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. Pilihan untuk bekerja di negara asal Taomingse itu merupakan sebuah pilihan yang berat ia pilih ketika desakan ekonomi terus saja menuntutnya setelah perpisahannya dengan sang suami. Yuni memiliki seorang putra yang pada saat itu duduk di kelas 4 SD, yang dimana putra semata wayangnya itu ia titipkan kepada sanak saudaranya yang berada di kampung halamannya di Dukuh Gandek, Magetan, Jawa Timur. Setelah menghabiskan banyak waktu bergelut dengan hektiknya dunia kerja di Taiwan pada tahun 2017, akhirnya sampailah Yuni pada keputusan akhirnya. Ya, Yuni mau pulang kampung ke Magetan dan meninggalkan secara penuh kontrak kerjanya sebagai TKW di Taiwan. Alasannya mungkin saja pendapatannya di sana sudah nggak bisa lagi diandalkan untuk pemenuhan kebutuhannya. Kurang mungkin. Atau ada hal yang lain, entahlah. Pihak keluarga yang mendengar dan mengetahui keputusan besar yang Yuni ambil kala itu menyambutnya dengan perasaan senang bercampur sedih dan dilema. Menjadi senang dikarenakan putra semata wayangnya kan ada peran ibu yang menemani hari-harinya. Sedih serta dilema dikarenakan otomatis pendapatan keluarga akan berkurang. Dan dari informasinya sepulang dari luar negeri, dikatakan bahwa Yuni memiliki tabiat atau sifat yang baru yang lebih bisa dikatakan sedikit aneh. Namun di balik euforia penyambutan Yuni kala itu, Dusun Gandek di Magetan sedang mencatat sejarah kelamnya sendiri. Tanpa disadari oleh sorak-sorai warga desa, kepulangan Yuni kala itu membawa sesuatu yang lebih kelam dan mengerikan. Betapa tidak, hari itu ketenangan pecah oleh teriakan yang tertahan. Di sebuah ruang tamu yang remang, seorang wanita paruh baya ditemukan tak lagi bernyawa. Tubuhnya kaku, luka-luka tersebar di sekujur tubuhnya, noda merah menggenang membasahi lantai ubin yang putih dan dingin. Menjadi sebuah persembahan pertama bagi malapetaka yang baru saja menginjakan kaki di tanah mereka. Satu hal yang paling membuat petugas gemetar dan gak sanggup berkata-kata saat melakukan olah TKP adalah bukti dari kekejian para pelaku. Kala itu, petugas menemukan sebuah benda tumpul di dekat area paling sensitif dari korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di sebuah dusun yang bernama Dusun Gandek, Kelurahan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdiri beberapa rumah yang saling berdekatan, yang dimana rumah-rumah itu ditinggali oleh keluarga besar. Satu rumah di sebelah kanan dihuni oleh Mbah Wagiman, sosok tertua yang menjadi akar dari keluarga ini. Beliau tinggal bersama dengan putrinya yang bernama Bibit. Di bawah atap yang sama, tinggal pula anak perempuan Bibit yang bernama Dwi Wahyuni beserta dengan putra kecilnya. Sementara itu, rumah di sebelah kiri berdirilah rumah keluarga Sudarto. Sudarto adalah anak kandung dari Mbah Wagiman, yang artinya dia adalah saudara kandung dari Bibit. Di rumah inilah Sudarto menjalani hari-harinya bersama dengan istrinya yang bernama Karmi dan putra mereka, Rahmat. Dari sebuah informasi yang saya dapatkan, dikatakan bahwa Sudarto dan istrinya Karmi merupakan seorang petani yang merangkap sebagai pasutri yang getol membuat kerajinan batu bata. Membuat batu bata mereka lakukan jika masa tanam mereka menemukan titik jenuh, musim kemarau, atau ada hal yang lain. Sementara itu, Yuni si ex-TKW Taiwan dikatakan hanya berkutat akan keyakinan dan kepercayaannya bahwa dialah titisan Dewi Kuan Yin. Ya, seperti itulah ungkapan yang pernah Rahmat katakan di wajah persidangan. Menurut Rahmat, sepulang Yuni dari Taiwan, Yuni memiliki sebuah kebiasaan yang unik. Masih dari apa yang saya dapatkan dari pemberitaan, di mata Rahmat, Yuni bukanlah sekedar sepupu biasa. Dia adalah sosok penguasa yang menyebarkan teror psikologis di tengah keluarga mereka. Dari informasinya dikatakan hampir setiap hari, Rahmat melihat Yuni menunjukkan gelagat yang tidak wajar. Yuni sering berbicara dengan nada yang sangat keras, melontarkan kata-kata yang kasar, dan membicarakan hal-hal yang jauh dari akal sehat. Selain mengaku sebagai jelmaan Dewi Kuan Yin, Yuni juga mengaku sebagai keturunan langsung dari kerajaan Mataram. Dan untuk memperkuat dominasi di rumah yang dia tinggali, Yuni pernah mengatakan bahwa ia punya senjata pusaka berupa trisula dan pedang. Serta Yuni juga rutin memperlihatkan gerakan ilmu silat di halaman rumahnya seorang diri. Ketakutan Rahmat semakin menjadi ketika dia menyaksikan sendiri bagaimana peran sang ayah Sudarto hancur lebur di hadapan Yuni. Sudarto yang seharusnya menjadi sosok pelindung bagi keluarganya malah terlihat sangat tunduk dan ketakutan setiap kali berhadapan dengan keponakannya itu.
Dikatakan bahwa ayahnya tidak pernah berani membantah dan selalu menuruti dan mentaati apapun perintah Yuni tanpa perlawanan sama sekali. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat Yuni bisa berbuat semaunya, termasuk memaksa Rahmat untuk pindah ke rumahnya yang berada di samping rumahnya. Di sana Rahmat diperintahkan untuk duduk dan terus mengaji tanpa henti siang dan malam. Bahkan ketika si ibu Rahmat, ibu Karmi, memintanya untuk pulang, Rahmat nggak sanggup menuruti permintaan ibunya, dikarenakan rasa takut kepada Yuni yang sudah mengalahkan segalanya. Di mata para tetangga yang telah mengenal keluarga besar Mbah Wagiman selama bertahun-tahun lamanya, adanya mereka tak pernah sedikit pun menimbulkan masalah. Selama ini kehidupan di dua rumah yang berdampingan itu berjalan rukun dan tenang, selayaknya warga desa pada umumnya. Namun pemandangan damai itu berubah drastis ketika Yuni memutuskan pulang ke kampung halamannya. Setahun terakhir sejak kepulangannya, tindak tanduk Yuni mulai menghadirkan keresahan yang nyata. Pengakuannya secara lantang sebagai jelmaan dewa dan keturunan Raja Mataram, kebiasaan berlatih silat di halaman rumah, hingga berbagai kata-kata kasar dan umpatan yang sering ia lontarkan, membuat warga sekitar perlahan mulai menarik diri. Yang membuat semuanya semakin terguncang adalah terkuaknya sebuah fakta yang menyebutkan bahwa Yuni belajar ilmu spiritual dari teman Facebooknya. Si teman berasal dari Sidoarjo. Dan puncak segala malapetaka yang Yuni bawa adalah terjadi pada 10 Januari 2018. Sebuah tragedi yang takkan pernah mungkin dilupakan begitu saja oleh warga setempat. Jadi begini kronologinya. Pada Rabu sore 10 Januari 2018, suasana di ruang tamu rumah Sudarto yang awalnya biasa saja berubah menjadi tegang ketika Yuni, Sudarto, Karmi, dan Ibu Bibit sedang duduk berkumpul mengupas kacang bersama. Tiba-tiba Karmi menarik nafas panjang dan menggeliat di atas lantai rumah dengan gerakan dan tanpa arah dan maksud. Melihat hal itu, delusi Yuni seketika mengambil alih akal sehatnya. Ia langsung saja mengklaim bahwa Karmi sedang kerasukan roh jahat dan menyatakan bahwa Karmi harus segera disembuhkan. Yuni menyatakan bahwa pada saat itu Karmi sedang kerasukan Dajjal. Tanpa peringatan, Yuni langsung saja menyerang secara fisik dengan mencekat jalur nafas Karmi dan mendorongnya dengan kuat hingga ia terjatuh terlentang di atas lantai. Sudarto alih-alih menolong sang istri yang terkapar dan menggeliat, malah ikut memegangi tangan kiri Karmi agar tak bisa melawan, sementara Yuni memegang tangan kanannya. Pada waktu yang sama, Yuni memerintahkan Ibu Bibit untuk berbalik arah menghadap tembok agar ia tak melihat kejadian selanjutnya. Dan bersamaan dengan perginya Ibu Bibit, kekerasan fisik yang fatal kemudian terjadi secara beruntun dan terencana. Kala itu, Yuni menduduki tubuh Karmi dan menyuruh Sudarto mengambilkan sebuah baskom yang besar. Dan dengan mengabaikan rintihan Karmi yang terus merontah dan berkali-kali berteriak kesakitan, Yuni dengan kejam lalu mengambil dan mengarahkan baskom itu ke wajah Karmi, hingga Karmi yang malang itu kehilangan kesadaran. Setelah Karmi tidak berdaya, tindakan Yuni dan Sudarto menjadi semakin di luar nalar. Yuni kemudian meminta Sudarto mengambilkan sebuah sisir dengan ujung runcing serta sebuah palu besi. Benda-benda tajam dan tumpul itu kemudian diarahkan dan diayunkan secara bergantian oleh Yuni ke arah wajah dan tubuh Karmi. Bahkan dari yakwannya di wajah persidangan, Sudarto dengan sadar dan aktif ikut mengayunkan benda tumpul itu ke arah wajah istrinya sendiri serta membantu Yuni agar semakin mudah ia melakukan tindakan keji itu kepada Karmi, istrinya. Tindakan kejam yang mereka lakukan tak berhenti pada serangan di area tubuh bagian atasnya saja. Dalam kondisi Karmi yang sudah diam dan tak bergerak lagi, Yuni dan Sudarto kemudian dengan sadar mengarahkan serangan menggunakan benda tumpul dan sebatang kayu, ke area sensitif dari Karmi. Setelah menyadari Karmi semakin lemah dan tak berdaya, Yuni lalu meletakkan benda-benda berbahaya itu di atas area sensitif korban dan ia tutupi dengan baskom besar. Tak lama, Karmi kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Atas perintah si keponakannya, Yuni, Sudarto kemudian menutupi tubuh istrinya yang bersimbah noda itu menggunakan karpet warna biru. Tubuhnya kemudian dibiarkan terbengkalai di ruang tamu dalam kegelapan yang sunyi dan selesai. Kasus keji ini akhirnya terbongkar pada Jumat sore 12 Januari 2018 ketika warga terpaksa mendobrak rumah Yuni untuk menyelamatkan Rahmat dan penghuni lain yang sengaja dikunci dari luar. Aksi penyelamatan itu memicu kecurigaan tetangga, terlebih dikarenakan sosok Karmi dan Sudarto sudah lama tak terlihat.
Didorong oleh rasa penasaran, dua tetangga yang bernama Pak Sucipto dan Yudo nekat masuk ke dalam rumah Karmi yang dibiarkan gelap gulita dari arah dapur. Bermodalkan cahaya senter, langkah mereka terhenti di ruang tamu. Di balik selembar karpet di lantai, mereka menemukan tubuh Karmi yang sudah tak bernyawa dengan kondisi penuh luka. Penemuan tragis itulah yang seketika membuat mereka lari ketakutan dan melapor kepada polisi. Tidak sulit bagi petugas untuk tahu siapa dalang di balik aksi ngeri ini, dikarenakan telah banyak saksi yang menyaksikan di malam yang menjadi dugaan Karmi dihilangkan. Warga sempat melihat Sudarto dengan membawa sepeda motor miliknya lengkap dengan tas besar pergi meninggalkan desa berboncengan dengan Yuni. Dan mereka berhasil diamankan di rumah Yuni saat mereka kembali pulang ke rumah Yuni, diduga dalam rangka mengambil perbekalan. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Magetan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Dwi Wahyuni dengan hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan Sudarto diganjar dengan hukuman sama 10 tahun penjara. Masih di dalam suasana persidangan yang pada saat itu diadakan, seorang saksi ahli kejiwaan yang dihadirkan mengklaim bahwa Yuni mengalami gangguan jiwa yang cukup berat. Hal ini ia ungkapkan dari beberapa observasi yang ia lakukan. Banyak yang beranggapan bahwa pengidap gangguan jiwa mutlak kebal dari jerat hukum yang berlaku. Namun vonis 10 tahun penjara bagi Yuni mematahkan pandangan itu dari kesaksian ahli kejiwaan kedua yang didatangkan saat persidangan. Setelah saksi ahli 2 melakukan juga pemantauan penuh selama 14 hari di rumah sakit jiwa, tim dokter menemukan fakta bahwa meskipun Yuni mengidap gangguan waham, dia masih memiliki kesadaran dan kendali atas perbuatannya. Bukti paling telak adalah kemampuan Yuni untuk menceritakan kronologi dengan lengkap. Tindakannya membersihkan lokasi kejadian, serta keputusannya melarikan diri ke Pekalongan untuk menghilangkan jejak. Secara medis dan hukum, kemampuan menyembunyikan kejahatan ini membuktikan bahwa Yuni memiliki niat secara sadar saat kejadian sedang berlangsung. Dan keputusan 10 tahun penjara yang jatuh itu apakah cukup mengganjar para pelaku dengan dosa-dosanya? Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.